Perkenalkan, nama saya Nadila Dewi Safitri dengan NIM 200210205134. Nama saya Farah Salsabila, NIM 200201205138, yang akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif fisik. Belajar dalam pandangan kognitif fisik. Teori kognitif lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Sedangkan teori kognitif fisik menurut para ahli, yang pertama, teori kognitif fisik perkembangan Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat juga kemampuannya. Perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang tidak didefinisikan secara kuantitatif. Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Dan proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Tahapan menurut teori perkembangan Piaget ada 4. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada umur 0 sampai 2 tahun, ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang kedua, tahapan preoperasional. Umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ciri-cirinya adalah menggunakan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada umur ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai dengan reversibel dan kekakalan. Yang keempat, tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Prinsipnya ada banyak, yaitu ada 13. Yang pertama, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu perkembangan yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Kedua, semakin bertambah umur, maka semakin bertambah kompleks susunan syarafnya dan akan meningkat pula kemampuannya. Daya pikir anak yang berbeda usia akan berbeda secara kualitatif. Yang ketiga, proses adaptasi mempunyai 2 bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu akomodasi dan asimilasi. Yang keempat, asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dipunyai. Kelima, akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami apabila struktur kognitif yang sudah dimiliki harus disesuaikan dengan informasi yang akan diterima. Yang keenam, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang ketujuh, asimilasi, proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu. Yang telah akomodasi atau proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi atau penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.
Kedelapan, seseorang anak sudah mempunyai prinsip pengurangan ketika mempelajari pembagian, maka proses terjadinya proses integrasi antara pengurangan atau telah dikuasai dan pembagian atau info baru inilah yang dinamakan asimilasi. Kesembilan, jika anak diberi soal pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya, anak sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip pembagian dalam situasi baru. Kesepuluh, proses penyesuaian antara lingkup luar dan struktur kognitif yang ada dalam dirinya disebut ekuilibrasi. Yang ke-11, proses belajar akan mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Ke-12, tahap sensorimotor 0 sampai 2 tahun, preoperasional 2 sampai 8 tahun, operasional konkret 8 sampai 11 tahun, operasional formal 12 sampai 18 tahun. Yang terakhir, hanya dengan mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman secara optimal, asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Implikasi 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan cara dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling bicara dan didiskusikan dengan teman-temannya. Selanjutnya adalah teori belajar benar, yang mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai. Contoh-contoh yang ia jumpai itu biasanya dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar benar. Yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsang. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga adalah perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang keempat adalah interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Yang kelima adalah bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang keenam adalah perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk menggunakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat. Yang ketujuh, perkembangan kognitif dibagi dalam 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, simbolik. Yang ke-8 adalah enaktif, yaitu tahapan jika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya seperti gigitan, sentuhan, dan pegangan. Yang ke-9 adalah ikonik, yaitu tahap seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi. Verbal, yaitu anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang ke-10 adalah simbolik, yaitu tahap seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika, yaitu anak belajar melalui simbol bahasa, logika, matematika. Yang ke-11 yaitu model pemahaman dan penemuan konsep. Yang 12 yaitu cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. Yang ke-13, siswa diberi kebebasan untuk belajar sendiri melalui aktivitas. Selanjutnya adalah teori belajar bermakna Ausable. Ausable belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya
pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Prinsip Ausubel. 1. Proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. 2. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif. Adapun aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang terakhir, perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar.